Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di kelas 11 Matematika Wajib. Kita masih belajar tentang matriks. Apa itu matriks dan operasinya sudah kita pelajari kemarin. Kali ini kita akan meneruskan tentang mencari inverse matriks. Inverse matriks yaitu jika kita memiliki suatu matriks A, maka inverse dari A ditulis dengan A inverse atau A pangkat 1, yaitu suatu matriks yang memiliki sifat jika A kalikan dengan A inverse sama dengan A inverse dikalikan dengan A, yaitu sama dengan I. I adalah matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas sudah kita pelajari kemarin, yaitu suatu matriks yang nilai dari diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya 0. Matriks identitas yang berordo 2 kali 2, antara yang berordo 3 kali 3 itu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Perhatikan pada diagonal utamanya bernilai 1, yang lainnya bernilai 0. Mengapa hanya dibatasi di ordo 2 kali 2 dan 3 kali 3? Karena di SMA ini yang kita pelajari hanya sampai sini. Nanti kalau kuliah dapat pelajari untuk matriks-matriks yang berordo lebih tinggi lagi. Secara umum, formula atau rumus yang digunakan yaitu A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per det A kali adjoin A. Kemarin kita sudah belajar tentang determinan. Sementara ADJ ini adalah adjoin yang kita pelajari kemarin. Kita akan menggunakan nilai dari determinan dan adjoin untuk mencari inverse dari matriksnya. Nah, secara umum, untuk inverse matriks yang berordo 2 kali 2, apabila kita memiliki matriks A yang angkutannya AB pada baris pertama dan CD pada baris kedua, maka determinan A kita cari dahulu sebelum kita mencari inverse-nya. Perhatikan determinan A kita cari apabila diagonal ke arah kanan kita kalikan bernilai positif, yang ke arah kiri bernilai negatif. Di determinan A, AB dikurangi BC. Dan adjoin dari A dapat kita peroleh dengan cara kita membalik A dan D, kita balik, dan BC kita kasih tanda negatif, warna merah ini, nilai negatif, A dan C dibalik. Sehingga rumus dari inverse matriksnya dapat berubah menjadi A inverse sama dengan 1 per AD dikurangi BC. Ingat, AD dikurangi BC adalah determinan dari A per D negatif B pada baris pertama C negatif CA pada baris kedua, yaitu adalah matriks dari adjoinnya. Agar lebih mempermudah, kita pakai contoh saja. Nah, pertanyaannya biasanya seperti ini. Carilah inverse dari matriks A. Ini kebetulan berordo 2 kali 2. Yang baris pertamanya 3, 4, baris keduanya 2, 5. Nah, ini dapat kita cari dengan cara kita masukkan saja. Ini adalah determinannya. Dan ini sebelah kanannya, ini adalah adjoinnya. Nah, determinan kita peroleh dengan cara apabila ke sebelah kanan nilai positif, ke sebelah kiri bernilai negatif. 3 kali 5, 15 dikurangi 4 kali 2, 8, yaitu 7. Jadi 1 per 7 kali adjoinnya. Sehingga kita dapatkan, perhatikan, kalikan 1 per 7, itu kita kalikan dengan semua anggota matriksnya.
Ingat ini adalah perkalian antara matriks dan skalar. 1/7 adalah skalar, 5 negatif 4, negatif 2, dan 3 ini adalah matriks. Nah, dikalikan 1/7 sama dengan dibagi 7, jadi 5/7, negatif 4/7, negatif 2/7, 3/7. Cukup mudah untuk mencari inverse dari matriks yang berordo 2 kali 2. Untuk matriks yang berordo 3 kali 3 juga sama rumusnya, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan A join A. Ini saja untuk mencari nilai determinan dan A join agak berbeda sedikit. Matriks berordo 3 kali 3, contohnya di sini ABC baris pertama, DF baris kedua, GHI baris ketiga, maka determinannya dapat kita peroleh dengan cara menambahkan kolom 1 dan 2 di sebelah kanan matriksnya untuk membantu mencari nilai perkalian dari diagonalnya, yaitu yang ke arah kanan bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif. Nah, AEI, BFG, CDH ini bernilai positif, ke arah kiri CEG, AFH, BDI bernilai negatif. Kita kalikan lalu kita jumlahkan, dapatkan determinan. Untuk adjoint, kemarin kita sudah belajar adjoint biasa ditulis dengan A atau ADCA, itu transpos. Ingat, transpos simbolnya adalah T, seperti pangkat T ya, dari matriks kofaktornya. Matriks kofaktornya yaitu matriks kofaktor kita simpulkan dengan C, yaitu sama dengan negatif 1 kali negatif 1 pangkat I plus C kali MIJ. MIJ adalah minor. Ingat, minor adalah determinan dengan cara menghapus baris ke I dan kolom ke J. Jadi adjoint dari A dapat kita tulis seperti ini. M11 negatif M12, M13 negatif M21, M22 negatif M23, M31 negatif M32, M33. Perhatikan apabila posisinya barisan kolom ini jumlahnya ganjil, maka bernilai negatif. Apabila genap, maka bernilai positif. Dan ingat, ini masih di transpos seperti ketentuannya. Adjoint adalah transpos dari matriks kofaktornya, yang apabila kita tuliskan seperti ini. M11 dapat kita peroleh dengan cara menghapus kolom pertama, baris pertama dan kolom pertama. Kita dapatkan EFHI ya, sama ya, EFHI. Sementara yang lainnya juga sama. Contohkan M23. M23 itu baris kedua dan kolom ketiga, sehingga kita dapatkan ABGH. Kemudian kita cari nilai dari determinannya, yaitu ke arah kanan nilai positif yang ke arah kiri nilai negatif, yang ke arah kanan bernilai positif, yang ke arah kiri bernilai negatif. Nah, seperti mencari determinan pada matriks berordo 2 kali 2 biasanya. Lebih mempermudah, kita pakai contoh. Diketahui suatu matriks A yaitu 210 baris pertama, 3 negatif 1 4 baris kedua, 2 2 0 pada baris ketiga. Cara untuk mencari A inverse-nya sama seperti tadi, kita cari dengan 1 per det A kali A join A. Nah, pertama kita cari determinannya dulu. Determinan dapat kita peroleh dengan cara menambahkan kolom bantu pada di sebelah kanan matriksnya, kolom pertama dan kolom kedua. Lalu kita cari perkalian dari diagonalnya. Ke arah kanan, warna biru ini bernilai positif, ke arah kiri
warna merah ini bernilai negatif, sehingga kita peroleh 2 kali negatif 1 kali 0, 0, 1 kali 4 kali 2, 8, 0, 3 kali 2, 0, lalu 0 kali negatif 1 kali 2, 0, 2 kali 4 kali 2, 16, 1 kali 3 kali 0, 0. Nah, ini yang bernilai negatif, yang ke belakang bernilai negatif, positif, sehingga nilainya yaitu 8 dikurangi 16, negatif 8. Kita memiliki nilai dari determinan A. Langkah kedua, kita cari nilai dari adjoint. Untuk mencari nilai dari adjoint, kita cari nilai dari minornya. Minor kita peroleh dengan cara menghapus kolom dan baris sesuai dengan posisinya. M11 kita hapus baris pertama dan kolom pertama, sehingga menyisakan negatif 14 dan 20 sama ke arah kanan bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif, ke arah kanan bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif. Negatif 1 kali 0 dikurangi 4 kali 2 dihadapan negatif 8. Dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan nilai dari M12, yaitu menghapus baris pertama dan kolom kedua sehingga dapatkan 3, 4, 2, 0. Lalu M13 juga sama, kita hapus baris pertama dan kolom ketiga, kita dapatkan 3, negatif 1, 2, 2, sama, kita cari nilai determinannya, didapatkan nilai 8. Selanjutnya M21 juga sama, baris kedua, kolom pertama kita hapus, sehingga kita dapatkan nilai dari determinannya, yaitu 1, 0, 2, 0, determinannya ternyata nilainya 0. Lalu minor dari 22, yaitu baris kedua, kolom kedua, kita hapus, sehingga dapatkan 20, 20, yaitu determinannya nilainya 0. Minor yang berada pada posisi 23 itu baris kedua, kolom ketiga kita hapus, dapatkan 21, 22. Nah, hingga nilainya 2 kali 2, 4, dikurangi 1 kali 2, 2. Selanjutnya M31, yaitu baris ketiga, kolom pertama kita hapus, dapatkan 1, 0, negatif 1, 4. 1 kali 4, 4 dikurangi 0 kali negatif 1, 0, jadi nilainya 4. M32 kita hapus kolom ketiga dan baris kedua sehingga dapatkan 23, 20, 34 yang nilainya determinannya 8. M33 baris ketiga kolom ketiga kita hapus, dapatkan 21, 3, negatif 1. Nah, sama ya, yang nilai determinannya yaitu negatif 5. Tinggal kita masukkan ke dalam matriks kofaktornya, ya, yaitu berarti kan nilai ganjil itu negatif, sehingga kita dapatkan negatif 8, negatif dari negatif 8, nah ini negatif 8, lalu 8, negatif 8, negatif 8, 8, 0, 0, 2, 0, 0, 2, yang sebelah yang ini negatif, lalu 4, 8, 5, 4, 8, 5, 4, 8, negatif 5 ya, dan 8-nya nilai negatif. 8, negatif 8, nah, negatif 8 sama dengan 8, 8, ini 8, 0, 0, negatif 2, 4, negatif 8, negatif 5. Ingat, ini masih transpose dari matriks kofaktornya. Untuk mendapat adjointnya, kita transpose matriks ini menjadi negatif 8, 8, 8, menjadi kolom pertama, 0, 0, negatif 2 baris kedua menjadi kolom kedua, 4, negatif 8, negatif 5 menjadi kolom ketiga. Setelah kita mendapatkan adjoint dan determinan, tinggal kita masukkan ke dalam formula untuk mencari inverse-nya. Nah, kita ganti determinannya dengan 1 per dengan negatif 8. Nah, ini determinannya, dan adjoint-nya kita ganti dengan matriks dari adjoint-nya. Kita masukkan saja sehingga kita peroleh
Nah, jika ingin mendapatkan caranya, inverse sama dengan, berarti kan dikalikan 1/-8 itu sama dengan dibagi -8. Jadi yang baris pertama -8 dibagi -8, 0 dibagi -8, 4 dibagi -8. Baris kedua 8 dibagi -8, 0 dibagi -8, -8 dibagi -8. Baris ketiga 8 dibagi -8, -2 dibagi -8, -5 dibagi -8. Nah, ini untuk mencari perkalian antara satu perdeterminan bagi skalar dengan matriks adjoinnya, sehingga kita peroleh inverse sama dengan -8 bagi -8 1, 0 bagi -8 0, 4 bagi -8 1/2, 8 dibagi -8 -1, 0 bagi -8 0, -8 bagi -8 1, 8 dibagi -8 -1, -2 bagi -8 1/4. Nah, ini negatif jadi positif ya. -5 bagi -8 5/8. Negatifnya hilang semua. Nah, ini sudah kita dapatkan inverse dari matriks. Nah, gimana? Ya kan? Perhatikan, agar mempermudah kalian untuk mencari adjoinnya seperti tadi, kita cari terlebih dahulu minornya, lalu kita masukkan ke matriks kofaktornya dengan memperhatikan tanda positif atau negatifnya. Jika ganjil itu bernilai negatif, genap bernilai positif. Kemarin sudah kita pelajari bahwa plus min plus min plus min plus min plus gitu ya, plus min plus, tinggal kita masukkan nilai dari minornya. Setelah itu kita transpose. Nah, itulah caranya untuk mencari inverse dari matriks periode 3x3 dan yang tadi 2x2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.